topik kita pagi hari ini karena terkait dengan um, apa namanya topik yang akan kita bahas, tema yang kita bahas yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya, filsafat kemarin saya sudah sampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang abstrak. Kenapa abstrak? Karena hanya bisa kita rasakan, ya, hanya bisa kita masukkan dalam diri kita sendiri menjadi nafas kehidupan kita sehari-hari. Jadi harapannya adalah Pancasila itu bukan dihafalkan, bukan ditulis, kemudian ditempel di tembok, bukan itu. Tapi yang terpenting adalah apakah Pancasila itu sudah ditulis di dalam hati kita masing-masing. Ya, dijalankan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, ini menjadi satu tantangan. Kenapa? Karena ini menjadi satu hal yang akan menjadikan Indonesia ke depan itu seperti apa gitu ya. Karena ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Nah, topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang, sebentar ini saya buka dulu, itu tentang politik identitas. Oke, yang sudah mengumpulkan 47, coba saya refresh. 47 apa bertambah? Ya, bertambah satu, masih ada 9 orang yang belum mengumpulkan. Ayo, saya tunggu sampai pukul 11 hari ini sebagai poin kalian ya, sebagai apa ya, poin kalian untuk semester ini gitu ya. Di akhir semester akan saya kumpulkan jadi satu semuanya maksimal 10 tugas. Ini baru tugas ke-6, nanti minggu depan kita bahas tugas ke-7 dan seterusnya sampai tugas yang ke-10, total 50. Nah, bagi kalian yang mengumpulkan itu pasti akan mendapatkan poin maksimal semuanya maksudnya. Tapi kalau enggak ya nanti tinggal dihitung berapa kalian masuk dikalikan 5. Itu adalah poin kalian. Ya, jangan sampai nanti di akhir semester kalian udah menghitung-hitung, waduh, tahu gitu kemarin-kemarin saya memasukkan tugas saya bisa mendapatkan nilai maksimal. Ya jangan disesali. Yuk sebelum sampai ke akhir saya udah ingatkan, mari kumpulkan ya. Jangan pernah merasa bosan karena itu hanya pendapat pribadi kalian, membuat ringkasan kasus kemudian pendapatnya seperti apa. Oke, sebelum kita membahas tentang pertanyaan yang akan saya berikan pada kalian, saya sedikit membahas tentang politik dinasti. Politik dinasti adalah politik dari satu keluarga yang muncul, ya, seseorang yang muncul karena orang tua atau keluarganya menjadi penguasa. Ya, jadi dia muncul karena orang tuanya jadi kepala daerah, kepala negara, kemudian anaknya muncul mengikuti jejak dari orang tuanya. Apakah secara konstitusi di Indonesia itu dilarang? Tidak. Ya, politik dinasti di Indonesia tidak dilarang. Ya, selama dia memberikan sesuatu yang baik bagi negara kita, tidak ada larangan. Misalkan terjadi ternyata apa ya, generasi penerusnya ini anaknya atau mungkin saudaranya kemudian muncul memberikan dampak yang negatif, ya itulah satu demokrasi. Ya, karena apa? Mereka yang memilih mereka itu adalah kita rakyat Indonesia. Ya, selama proses pemilihan ini dilakukan secara jujur dan adil. Jujur dan adil di sini adalah tidak ada rekayasa sama sekali. Ya, jadi di tingkat TPS misalkan dikasih hak suara ke calon tertentu, ternyata sampai ke pusat suara ini bisa berpindah direkayasa menjadi suara ke pihak yang lain yang memang sengaja akan dimenangkan. Nah, selama semuanya dilaksanakan secara jujur dan adil, maka nggak ada masalah. Mau politik dinasti itu mau marak terjadi di mana-mana, kan kembali lagi ke rakyat mau memilih apa tidak gitu ya. Biasanya politik dinasti ini muncul karena orang tua atau pihak yang sekarang berkuasa itu mempunyai rekam jejak yang baik. Ya, rekam jejak yang baik ini memunculkan politik dinasti karena rakyat merasa senang dengan kepemimpinan sebelumnya orang tuanya, kemudian setelah anaknya muncul, maka rakyat memilih anaknya ini karena melihat bahwa orang tuanya atau saudaranya yang saat sedang berkuasa, dia adalah penguasa yang baik, ya, bukan penguasa yang lalim. Jadi nggak ada masalah. Apakah politik identitas ini kemudian di luar negeri tidak ada? Ada banyak. Amerika yang sebegitu demokratisnya itu juga ada politik dinasti. Kita ambil contoh misalkan keluarga Kennedy gitu ya. Keluarga Kennedy ini
luar biasa. Mereka adalah keluarga dari garis legislatif. Jadi kok Kennedy ini di legislatif bukan sesuatu yang aneh gitu, keluarga generasi Kennedy gitu ya. Bahkan ada satu yang menduduki jabatan presiden, John F. Kennedy itu. Ya, lalu kita lihat di era modern ini, George Bush misalkan dari bapaknya, kemudian anaknya naik lagi, itu juga ada di Amerika, itu politik dinasti. Ya, setelah ayahnya berkuasa, kemudian anaknya naik untuk menjadi calon presiden dan rakyat Amerika waktu itu memilih dia untuk berkuasa. Ya, jadi rakyat yang menentukan. Kemudian apakah di negara lain tidak ada, Pak? Ada. Kalau kita lihat India, ya keluarga Gandhi, nah itu keluarga yang sangat luar biasa gitu ya, dari Mahatma Gandhi kemudian turun ke anaknya, ke cucunya, yang bisa dikatakan tragis karena mereka semuanya dibunuh gitu ya, karena lawan-lawan politiknya tidak suka dengan generasi ini karena sangat cintai oleh rakyat gitu. Kemudian kalau kita perhatikan di Asia Tenggara ada, Pak, ada, ya, warga Aquino misalkan yang berkuasa karena waktu itu mereka sudah muak dengan pemerintahan dari eh, keluarga musuhnya Aquino, berarti lupa atau saya jadinya keluarga Marcos, ya, keluarga Marcos ini sangat berkuasa waktu itu, bahkan sangat diktator, kemudian korupsinya gila-gilaan, di mana rakyat Filipina waktu itu hidup banyak di bawah garis kemiskinan, kemudian melihat di istana yang istrinya Marcos, yang Imelda Marcos, yang hidupnya hedonis sekali, ya, glamor. Nah, ini yang kemudian membuat rakyat lalu tidak suka dan terjadi people power dan akhirnya keluarga uh, keluarga Aquino naik gitu ya. Nah, kemudian sekarang anaknya Marcos naik lagi ya. Sekarang yang memimpin Filipina itu adalah anaknya Ferdinand Marcos. Ya. Kemudian kita lihat lagi di Singapura ya, keluarga Lee Kuan Yew. Dia yang membalikan Singapura menjadi negara yang luar biasa hari ini. Ya, dulunya negara Singapura itu adalah negara yang bisa dikatakan miskin, penduduknya di bawah garis kemiskinan, hidupnya juga kacau balau, macam-macam. Kalau kita lihat Singapura itu dengan negara kecil tidak punya sumber daya, macam-macam lah, mereka nggak punya apa-apa. Tapi dipegang oleh keluarga Lee, kemudian menjadi uh, negara yang luar biasa, ya. Dan sekarang dilanjutkan oleh anaknya Lee Kuan Yew, ya. Nah, ini adalah contoh dari dinasti politik, ya, politik dinasti. Kemudian Korea Utara yang lebih lebih kelihatan lagi, ya, bahwa ini sekarang sampai ke generasi cucunya, dan nanti dari cucunya turun lagi ke anaknya lagi, ya, selama tidak ada perubahan di dalam ini Korea Utara, saya kira tidak ada masalah. Itu akan terjadi terus, ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Ya, rekam jejak di Indonesia, politik dinasti ini banyak, ya, mulai dari Soekarno, kemudian Soeharto terakhir-terakhir ini, tapi Soeharto tidak terlalu banyak di politik dinasti, walaupun anak-anaknya bermain di bisnis, tapi ya kita tahu sendiri, itu menggunakan fasilitas bapaknya sebagai presiden. Kemudian turun lagi, kita lihat Gus Dur tidak ada ya, Habibie tidak ada, kemudian SBY melakukan itu, Jokowi terakhir juga melakukan hal yang sama, politik dinasti. Ya, nah pertanyaan saya pada kalian, nomor satu tidak ada, nggak usah dijawab. Nomor dua, apakah kalian setuju dengan politik dinasti di Indonesia? Berikan penjelasannya. Setuju alasannya apa? Tidak setuju alasannya apa? Yuk, beberapa dari kalian saya minta 5 orang, sedikitnya 5 orang ya. Kalau mau lebih dari itu boleh. Yang belum presensi sekali lagi silakan menuliskan nomor NIM kalian di kolom chat, nanti akan saya masukkan di akhir perkuliahan. Mari silakan, sedikitnya 5 orang, saya tunggu pendapat kalian. Jawab aja seperti apa, nggak usah takut ya, mau bilang setuju nggak setuju, alasannya apa, itu adalah hak kalian. Mari silakan. Saya Pak. Ya, Prawira, Itu silakan. melihat politik dinasti itu kita bisa lihat dari dua sisi yang berbeda. Di Ya. satu sisi ada yang berpendapat bahwa dinasti memberikan kontinuitas kepemimpinan dan stabilitas, tapi di Hmm. sisi lain banyak yang mengkritik gitu kan. Karena nilai-nilainya itu bisa menyebabkan nepotisme, Ya. korupsi.
dan kurangnya partisipasi masyarakat. Ya, Pandangan terhadap politik dinasti ini kadang-kadang itu tergantung sama bagaimana dinasti tersebut memanfaatkan kekuasaannya dan apakah masyarakat merasakan manfaat dari keberlanjutan pemerintahannya. Dari dua sisi yang berbeda tersebut, saya lebih setuju kepada sisi yang tidak setuju akan politik dinasti karena ini itu jelas akan menyebabkan nepotisme dan korupsi. Itu saja, Pak. ya, terima kasih Prawira. Lebih condong ke tidak setuju, gitu ya. Mari silakan, masih 4 orang lagi sedikitnya, saya tunggu. Mari, nggak usah diem gitu ya. Dengan kalian diem itu malah kuliahnya jadi lama ini. Dengan kalian cepat sekali jawab, ya, saya Pak, gitu, cepat gitu. Sehingga langsung saya bisa memberikan pemaparan saya, kuliah selesai, gitu ya. Mari, silakan. Tinggal menjawab saya tidak setuju Pak, alasannya ini. Udah, gitu. Nggak usah takut dengan jawaban yang mungkin menurut kalian jawabannya tidak bermutu gitu. Tapi bagi saya bukan masalah bermutu atau tidak. Tapi yang terpenting adalah kalian berani ngomong gitu loh. Yuk, mari silakan. 4 orang lagi. Saya Pak, Ya, siapa ini? Suaranya kecil banget. lu cek cek. Ya, mari silakan. Tes. Ya, Afra, suaranya kecil tapi saya kira kalau kamu deketin mic-nya atau apa gitu mungkin bisa terdengar dengan cukup jelas. Mari, Afra, silakan. Baik. Kalau saya Afra Pak, atau Iksan saya ini? apa? Ersan. Ersan atau Afra? Udah monggo. Yang mana ini? Ersan dulu, nanti baru Afra gitu ya. Mari, Ersan. Kalau saya lebih tergantung ke kandidatnya sih Pak. Hmm. Dari riwayat-riwayat sebelumnya, setuju enggaknya. Jadi kamu Kalau setuju atau yang tidak emang ini? dari sebelumnya itu emang udah bagus, mungkin masih bisa Pak diterima. Cuman kalau Hmm. sebelumnya udah jelek, itu nanti malah bisa jadi buat kayak nutupin yang sebelumnya Pak. Ya, menutupi keburukan dari generasi Yang sebelumnya sebelumnya. gitu ya. Ya. Oke, jadi ini jadi pendapatmu apa ini? Setuju atau tidak ini? Condongnya kemana ini? Kalau saya lebih 50-50 sih Pak. Tergantung itunya dulu sih Pak kandidatnya. Ya, oke, VTWT ya. Oke, terima kasih Ersan. Afra, jadi menyampaikan pendapat? Jadi Pak, Ya, saya setuju. Tapi kalau ada pengalaman dan keinginan dalam melaksanakan tugasnya demi kemakmuran masyarakat Pak. mm-mm. Dan selagi dijalankan dengan jujur, saya setuju. Ya, Tetapi tidak dipungkiri bisa saja saya tidak setuju Pak apabila garis keturunan tersebut tidak menjalani tugasnya dengan baik, tetapi ya, malah melakukan hal negatif seperti KKN, Pak. oke. Terima kasih. Jadi udah cenderung setuju, tapi kalau ini juga harus diperhatikan kalau kita salah milih, itu bisa memunculkan KKN di dalam pemerintahan itu. Gitu ya, Fra ya. Oke, 1, 2, 3 sudah 2 orang lagi. Mari, silakan. Ini suara Saya, cewek-cewek belum ada ini. Pak. Ya, silakan, Rafif. Saya jelas tidak setuju ya Pak atas Nggak setuju. Indonesia ini. Mm-mm. Dikarenakan ini akan menjadikan memperburuk kualitas demokrasi karena politik dinasti dapat membuat demokrasi menjadi tidak transparan dan akuntabel. Hal ini karena anggota keluarga dari dinasti politik cenderung memilih hubungan dekat dengan pejabat publik lainnya, Hmm. sehingga mereka dapat melakukan korupsi dan nepotisme tanpa takut tertangkap. Ya, Dan oleh itu juga kesempatan anak-anak muda itu jadi kecil gitu Pak untuk ya. naik. Ya gitu. Oke. Gitu, Rafif. Terima kasih. Tidak setuju karena munculkan KKN. Ya.
Oke, satu orang lagi terakhir. Yuk. Setelah itu gantian saya ngomong, setelah itu kita menentukan topik kita minggu depan apa, segera setelah itu langsung kuliah kita selesai. Ya, sebisa mungkin malah lebih cepat gitu. Mari silakan, satu orang lagi. Satu orang lagi, mari. Atau saya panggil C ya, yang presensi terakhir. Saya minta Fah, Farisa, Farisa Prima. Ada yang presensi terakhir ini. Farisa Prima, bisa Pak, bersuara? ada Pak. Ya, oke. Saya minta kamu untuk ngomong. Ya, pendapatmu apa? Setuju atau tidak setuju? Alasannya apa? Kalau saya tidak setuju Pak, karena Hmm, politik dinasti bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, keadilan, dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. oke. Itu saja Pak. Oke, ya. Terima kasih Farisa untuk pendapatnya. 5 orang sudah. Nanti kalau ada yang mau memberikan pendapat atau mau bertanya, memberikan pendapat yang lain, silahkan. Ini saya mencoba untuk memberikan pendapat saya pribadi. Ya, jadi tadi saya melanjutkan apakah politik dinasti di Indonesia itu tidak terjadi ya kalau kita lihat dari sisi presiden itu ada ya sampai ke Jokowi ternyata sekarang ini juga memainkan politik dinasti ya, yang sebelumnya dia tidak kelihatan ya anak-anaknya lebih condong ke bisnisnya masing-masing, Gibran dengan martabaknya, Kaisang dengan sang pisang, tapi ternyata bisnis mereka rontok satu persatu dan akhirnya hari ini kita lihat mereka bermain di ranah politik ya, kemudian bahkan Gibran sendiri di apa ya naik ke calon wakil presiden ya walaupun dengan proses yang kita tahu sendiri bagaimana gitu ya. Apakah di tingkat kepala daerah tidak terjadi? Kalau kita lihat di sini banyak ya di Sleman ya di mana kita tinggal sekarang Amikom ada. Sleman itu dulu Bupati Sleman itu suaminya gitu, yang sekarang kan istrinya yang memegang ya. Yang sebelumnya sebetulnya anaknya itu yang mau dinaikkan menjadi bupati, tapi karena umurnya belum sampai, nah, akhirnya diserahkan ke istrinya. Ya, nanti kalau istrinya ini sudah selesai masa baktinya, mungkin bisa aja anaknya naik gitu. Ya, kemudian kalau di legislatif, oh legislatif lebih banyak lagi gitu ya. Mereka anaknya siapa, saudaranya siapa, nanti naik, 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 naik kayak gitu ya. Nah, ini yang fenomena yang terjadi di Indonesia. Pak, kalau Sri Sultan itu, Pak, Sri Sultan itu kan gubernur. Nanti kalau Sri Sultan suatu saat mangkat atau meninggal dunia, nanti kan yang menggantikan keturunannya, Pak. Pak Kualam juga seperti itu. Artinya demokrasi di Jogja nggak berjalan dong, Pak. Nanti dulu. Kita lihat bahwa Yogyakarta itu kenapa disebutkan sebagai daerah istimewa. Ya, kita akan lihat daerah istimewa itu dulu ada dua, gitu ya. Daerah istimewa Yogyakarta dan daerah istimewa Aceh. Nah, setelah pergolakan di Aceh, lalu sekarang Aceh menjadi daerah yang otonomi sendiri, ya. Makanya ada partai-partai politik lokal yang ada di Aceh. Itu perjanjian yang ada di Swedia waktu itu, yang akhirnya diambil keputusan Aceh itu mempunyai kebijakan sendiri. Makanya di Aceh sana kan berlaku hukum Islam gitu ya. Oke, kita balik lagi ke Jogja. Jogja itu sebagai daerah istimewa. Ya, istimewanya kenapa? Karena kita lihat dari sejarah. Waktu Indonesia merdeka itu yang diambilkan wilayah yang dulu dikuasai oleh Belanda gitu ya. Nah, yang tidak dikuasai oleh Belanda itu salah satunya adalah Jogja. Ya, Jogja itu tidak pernah dikuasai oleh Belanda. Sehingga waktu itu Jogja tidak masuk. Jadi pada saat kemerdekaan proklamasi kemerdekaan RI, Jogja itu masih di bawah Sri Sultan Hamengkubuwono dengan sistem monarki kerajaan.
Jadi tidak masuk di dalam wilayah Indonesia gitu ya. Tapi pada saat kemerdekaan, ya pada saat proklamasi dikumandangkan, Sultan ke-9 atau ayah dari Sultan yang sekarang itu bergabung ke Indonesia, bukan karena takut, enggak, karena dia merasa bahwa lebih baik kita bergabung dengan Indonesia daripada menjadi negara sendiri kecil, ya dikelilingi oleh negara besar, ya lebih baik kita masuk aja menjadi satu bagian. Nah, karena keinginan pribadi dari Sultan ke-9 yang notabene waktu itu menjadi sultan, dia masuk ke Indonesia, maka Soekarno waktu itu memberikan privilege, ya, memberikan sesuatu yang hadiah khusus untuk Jogja dengan daerah istimewa. Istimewanya di mana? Bahwa Sultan, keturunan Sultan sampai kapanpun, ya sampai selama rakyat itu masih mendukung, maka dia akan menjadi gubernur, ya tanpa dipilih. Itu langsung ditetapkan karena istimewanya tadi itu. Kemudian wakil gubernur itu dipegang oleh Paku Alam. Ya, Paku Alam ini dengan keturunannya itu akan menjadi wakil gubernur. Ya. Nah, ini yang menjadi keistimewaan di situ. Ya, ada sejarahnya, ada bukti bahwa Sultan dan Paku Alam ini mereka membuat satu keputusan. Nah, ini adalah raja, ya, raja memberikan keputusan untuk bergabung dengan Indonesia. Jadi ini berbeda dengan politik dinasti yang di luar Jogja. Ya, Jogja sendirian. Ya, di Jogja itu terpisah. Oke. Nah, sehingga politik dinasti di Indonesia itu banyak sekali, ya banyak. Soekarno menurunkan anak-anaknya Soekarno, ya keturunan Soekarno. Soekarno kemudian anaknya Megawati, Megawati menurunkan Puan, Puan nanti menurunkan 2 anaknya, kemarin sudah muncul, ya ternyata mereka sudah main di legislatif, ya anak-anak muda ini. Kemudian Soeharto itu sebetulnya tidak bermain di politik dinasti sebetulnya. Dia malah main politik dinasti itu di akhir masa pemerintahannya waktu itu dengan Tutut dinaikkan sebagai Menteri Sosial. Tapi Soeharto selama berkuasa selama 32 tahun, itu bisa dikatakan anak-anaknya tidak masuk dalam pemerintahan. Tidak ada satupun. Ya, waktu itu anak-anak Soeharto itu asik dengan dunia bisnis. Ya, kita tahu sendiri bahwa namanya kekuasaan itu pasti ujung-ujungnya larinya ke uang. Ya, ujung-ujungnya ke uang semua. Baik dilakukan dengan benar maupun tidak benar. Yang dilakukan oleh keluarga Soeharto itu dengan sesuatu yang tidak benar. Ya, hanya terakhir waktu itu Tutut masuk. Ya, setelah itu langsung people power terjadi di Prakarsai oleh mahasiswa tahun 98, lalu digantikan oleh Habibie. Habibie tidak melakukan politik dinasti. Kemudian diganti Gus Dur. Gus Dur juga tidak ada. Yeni Wahid memang kemana-mana mendampingi Gus Dur. Kalau kita perhatikan, di mana ada Gus Dur pada saat dia jadi presiden, ya, maka Yeni Wahid ini selalu mendampingi Gus Dur kemanapun juga. Karena kondisi kesehatan, terutama di penglihatan dari Gus Dur waktu itu yang sudah tidak bisa melihat, maka dia membutuhkan orang yang bisa dia sangat percaya. Siapa lagi kalau bukan dari anaknya. Ya. Kemudian Yeni Wahid pun juga tidak pernah muncul di dalam menjadi kepala daerah gitu ya. Dia hanya muncul sebagai orang yang berpengaruh karena apaan? Bapaknya. Ya, sekali lagi dari keturunan sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi Megawati, ya Megawati keturunan dari Soekarno. Ya, lalu SBY. SBY waktu itu juga tidak memunculkan sosok anaknya, tapi terakhir dia juga main di politik dinasti dengan mengangkat AHY waktu itu menjadi masuk di Demokrat, kemudian dicalonkan menjadi gubernur di DKI waktu itu tapi kalah. Ya. Kemudian muncul fenomena Jokowi. Ya, Jokowi ini bukan siapa-siapa kalau kita perhatikan dari militer ya tidak. Jadi selama ini kalau kita lihat dari presiden-presiden di Indonesia, ya selain Soekarno ya setelah Soekarno era Soekarno itu dia selalu bermain di mana presiden ini selalu terkait dengan kalau enggak dari keluarga sendiri, dari parpol, kemudian dari angkatan bersenjata. TNI terutama. Tapi Jokowi ini waktu itu muncul dari rakyat biasa, ya, dari keluarga yang tidak mampu. Kita tahu sendiri dari orang tuanya bagaimana. Dan waktu itu dia menjadi wali kota di Solo 2 periode,
orang Solo bisa dikatakan sangat puas dengan kinerja Jokowi waktu itu, dengan pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi, kemudian dinaikkan ke gubernur di DKI. Nah, kalau gubernur di DKI ini sudah bisa dikatakan dia sudah tinggal menapak sedikit lagi untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu presiden atau calon wakil presiden. Ya, karena DKI ini kan sebagai ibu kota negara, pasti urusannya sangat pelik gitu ya, sehingga bisa dipahami bahwa gubernur DKI ini sudah setara dengan menteri biasanya. Nah, dari Jokowi waktu itu cuma 2 tahun atau setahun atau 2 tahun, waktu itu naik menjadi, karena desakan dari rakyat, dia dicalonkan sebagai presiden tahun 2014 waktu itu. Dan rakyat waktu itu beramai-ramai memilih Jokowi, dan Jokowi waktu itu menang, walaupun menang tipis ya dengan musuhnya waktu itu, lawan politiknya adalah Prabowo. Lalu periode kedua masih Prabowo lagi, Prabowo dan Jokowi lagi. Ya, tapi sangat disayangkan ya waktu itu, sangat disayangkan bahwa di akhir-akhir periode terakhirnya Jokowi ini loh, yang cukup miris bagi saya, yaitu politik dinasti itu dimunculkan. Sebetulnya tidak ada masalah politik dinasti, karena biasa rakyat itu kan melihat sosok gitu ya, sosoknya baik gitu, maka dianggap bahwa keturunannya juga semuanya baik gitu ya. Ya belum tentu bapaknya baik, belum tentu anaknya baik ya. Nah, ini yang harus dipahami kita semuanya. Tapi rakyat Indonesia kan melihat sosok dari yang sebelumnya. Soekarno bagus, maka keturunannya bagus. Jokowi bagus, maka keturunannya bagus. SBY bagus, maka keturunannya bagus. Seperti itu. Ya, karena melihat sosok dari pendahulunya. Rakyat Indonesia itu seperti itu, ya, termasuk kita semuanya ini, termasuk saya. Tapi di akhir periode Jokowi ini terakhir kalau kita perhatikan ya, kemudian Gibran dipaksakan tanda petik untuk menjadi wakilnya, mendampingi Prabowo, yang notabene sebetulnya dulu ada lawan politiknya Jokowi, yang ngata-ngatain Jokowi plonga-plongo lah ya, dengan kinerjanya wong deso lah, macam-macam lah, banyak banget ya, rekam jejaknya di YouTube itu ada, kalian bisa lihat. Tapi hari ini dia membuat satu dinasti politik sendiri dengan cara yang tidak benar. Nah, ini yang disayangkan. Saya terus terang aja sangat kecewa ya, bahwa melihat ada sosok Jokowi itu, sebenarnya saya melihat dia sebagai role model pemimpin Indonesia yang sangat baik gitu ya. Bahkan bisa dikatakan terbaik dari seluruh presiden-presiden sebelumnya. Jokowi ini ada yang terbaik. Saya harus akui ya. Tapi di akhir periodenya ternyata kembali lagi malah melakukan politik dinasti dengan cara yang bagi saya itu sangat kotor ya. Soeharto yang sebegitunya diktatornya tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Jokowi ya, dengan memaksakan anaknya masuk ya, kemudian jadi wakil presiden, kemudian ketua MK itu pamannya sendiri, pamannya Gibran ya, iparnya Jokowi, karena ketua MK ini menikah dengan adik kandungnya Jokowi. Kemudian ada Kaisang, ya, Kaisang itu masuk 2 hari di PSI, kemudian menjadi ketua umum PSI. Nah, ini loh yang saya bilang, ya, ini saya lihat miris gitu loh. Wah, ini kok politik dinastinya kok oke, nggak apa-apa, keluarga Jokowi kita dukung kok, nggak ada masalah. Saya sendiri mikirnya gini loh, sebetulnya ya. Kaisang ini, dia sekarang ini kan masih menjadi wali kota Solo gitu ya. Dia baru main di tingkat kota dulu. Ya, nanti periodenya selesai, nanti pilkada serentak, dia menjadi gubernur baik di Jawa Tengah atau gubernur yang ada di DKI. Itu kan dua posisi provinsi yang kosong gitu ya. Sekarang kan gubernur Jawa Tengah mundur nih, DKI juga mundur, kan kosong. Ya bisa ini si Gibran itu menduduki jabatan gubernur di salah satu bagian ini 5 tahun lah. Ya, 5 tahun. Kan usia Kaisang ya masih sekitar 41 gitu ya. 41. Masih bisa mewakili anak muda. Kemudian nanti saya yakin ya, pada saat dia tidak seperti sekarang ini ya, yang bayangan saya itu kan nanti dia pilkada naik ke gubernur. Masih aman, nggak apa-apa. Nanti masuk ke presiden, menjadi calon presiden. Saya yakin mayoritas rakyat Indonesia akan mendukung dia kok. Ya. Dengan jejak dia selama 2 tahun menjadi wali kota Solo, saya melihat sendiri karena saya orang Solo juga. Ya, saya banyak ngobrol dengan orang-orang Solo, saya melihat dari jejak digitalnya yang ada di YouTube segala macam.
Itu sesuatu yang luar biasa dengan anak muda ini. Tapi yang sangat disayangkan dia masuk menjadi wakil calon wakil presiden. Emang nggak boleh Pak? Boleh. Bahkan saya selalu bilang ke kalian, mungkin kalian masih ingat, saya selalu bilang, saya sangat mendukung anak muda untuk berkiprah banyak di bidang politik. Ya. Ayo, ini waktunya kalian. Jangan sampai nanti politik itu hanya dipegang oleh orang-orang tua terus. Kapan anak-anak muda berani tampil? Ya, jangan kemudian menganggap bahwa politik itu kotor, politik itu tidak menarik, segala macam. Ini panggung kalian. Tapi dengan cara yang benar. Saya sangat menyayangkan Gibran ini. Saya bilang kasihan ya Gibran ini. Loh, kenapa kasihan, Pak? Kita coba bayangkan, kalian coba lihat pada saat deklarasi Gibran menjadi pendampingnya Prabowo. Yang di sekitaran Gibran itu, orang-orang tua semua. Dia satu-satunya anak muda. Dan tolong diperhatikan, Gibran ini menjadi wakilnya Prabowo. Jadi kalau besok pada saat pemilu, yang menang Prabowo, maka jejak digital selama ini, presiden-presiden sebelumnya, wakil presiden itu tidak pernah tidak mempunyai panggung, ya, tidak mempunyai kiprah sama sekali. Kita lihat aja, yang selalu muncul adalah presiden terus. Wakil presiden itu bisa dikatakan hanya jadi ban serep gitu ya. Kalau presiden nggak bisa, ya wakil presiden yang mewakili. Tidak pernah ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh wakil presiden, kemudian didukung oleh presiden, dijadikan sebagai kebijakan aturan-aturan teknis yang ada di bawah. Nggak pernah. Saya lihat di sini wakil presiden itu tidak lebih hanya dia terkenal pada saat di pemilu, setelah itu selesai. Dia nggak pernah muncul lagi. Presiden itu yang selalu muncul. Nah, kita coba berandai-andai ya. Berandai-andai Prabowo menang. Maka peran Gibran ini itu tidak ada perannya sama sekali, kecil. Gibran ini hanya sebagai batu loncatannya Prabowo untuk naik, karena kita tahu sendiri rakyat sangat puas dengan kinerja Jokowi. Nah, itu dimanfaatkan oleh Prabowo untuk naik dengan membawa Gibran. Ya. Nah, bagaimana caranya Gibran bisa masuk? Kalau usianya waktu itu kan di konstitusi menyebutkan 40 tahun minimal. Nah, Gibran sendiri baru usia 36. Maka mau nggak mau, waktu itu PSI dan Partai Garuda itu melakukan uji materi dari undang-undang batas minimal usia presiden dan wakil presiden ke MK. Nah, MK-nya sendiri konyolnya lagi adalah pamannya si Gibran. Baru kita tahu sendiri itu dimunculkan oleh dua partai ini kan tujuannya untuk menggolkan supaya Gibran mau mendampingi Prabowo. Kan tujuannya udah jelas di situ. Nah, ternyata tidak diambil dengan baik. Yang harusnya pamannya tidak ikut mengambil keputusan, tapi di titik-titik terakhir pamannya mengambil keputusan dan hasilnya kita tahu sendiri seperti sekarang ini. Nah, pada saat Prabowo menang, maka Gibran ini akan disingkirkan. Saya berani jamin dia akan disingkirkan. Lihat rekam jejak Prabowo 2 periode dia bertarung dengan Jokowi. Dia selalu kalah dan selalu menjelek-jelekan Jokowi berikut dengan para pengikutnya. Jadi pada saat Prabowo naik, maka peran dari Gibran ini akan diberangus habis-habisan, ya, kemudian tidak mempunyai panggung apa-apa. Kasihan, ya, karena dia dianggap anak yang masih bau kencur, yang belum punya pengetahuan apa-apa di bidang politik loh ya. Dan akhirnya ya hanya sebagai simbol gitu aja. Tapi semua kebijakan diambil oleh Prabowo. Ada yang menyatakan seperti ini. Kalau Prabowo nanti ya karena usia Prabowo, kemudian dia selama 5 tahun masa jabatannya tidak bisa menjalankan dengan baik dan akhirnya digantikan oleh Gibran wakilnya untuk jadi presiden sementara, ya, menggantikan. Jadi kayak Megawati menggantikan Gus Dur itu ya. Prabowo-nya mundur karena alasan tertentu, kemudian Gibran yang akan jadi presiden. Pertanyaannya, apakah dia bisa mengambil kebijakan dengan baik? Nggak bisa. Apakah dia bisa mewakili anak-anak muda untuk merombak Indonesia? Tidak bisa. Dia terbelenggu dengan partai-partai politik pendukung dari Prabowo. Di situ ada Gerindra itu sendiri, ada Golkar, ya, ada PAN, itu kan partai-partai besar semua itu. Yang mereka adalah orang-orang yang kenyang dengan asam garam perpolitikan.
Maka yang terjadi adalah Gibran ini hanya sebagai simbol, nggak bisa apa-apa. Dia mau ngapain? Sekarang di bawah dia ini adalah partai-partai politik gede yang akan mempengaruhi dia mengambil kebijakan. Kalau enggak, maka Gibran bisa dimaskulkan, diturunkan dari jabatan presidennya. Emangnya bisa, Pak? Ingat Gus Dur. Gus Dur kurang baik apa? Ya. Saya bilang Gus Dur ini adalah sosok presiden yang sangat baik, plural dia. Sangat bagus bisa dikatakan. Tapi pada saat dia mengambil kebijakan yang bertolak belakang dengan legislatif, maka dia dimundurkan, ya dia dicopot dari presidennya. Ya nggak aneh rasanya, nggak sulit rasanya Gibran ini diturunkan, ya diturunkan dari pemerintahan dengan berbagai macam isu. Entah isu dia nggak becus jadi kepala negara, dia nggak berani mengambil kebijakan, kemudian dia macam-macam lah, ya yang nggak tegas lah, macam-macam. Dan akhirnya apa? Habis dia. Saya nyesel. Kenapa? Karena bagi saya, Gibran ini menjadi satu sosok role model untuk anak-anak muda sebetulnya. Seperti kalian. Saya senang, saya bilang, wah ini ya pemimpin masa depan nih. Perkara bapaknya pernah jadi presiden, bagi saya politik dinasti nggak ada masalah. Selama itu baik. Ya, selama itu baik. Karena politik itu kalau dipegang oleh orang yang tidak baik, pasti ujung-ujungnya itu urusannya ke uang. Pasti. Entah dia korupsi, entah dia menguasai bidang-bidang ekonomi, itu pasti dikuasai oleh mereka ini. Yang ujungnya pasti untuk kepentingan mereka, untuk duitnya itu lari ke mereka sendiri, memperkaya dirinya sendiri atau kelompoknya. Jadi saya berpikir waktu itu, wah ini sosok yang bagus. Tapi pada saat dia dinaikkan seperti itu, dengan apalagi dengan cara-cara yang tidak benar, saya menyesal, saya sedih jadinya. Lihat gini, aduh, ini pemimpin masa depan, tapi kenapa dia dibikin seperti itu, dan kok ya keluarganya mendukung, bahkan dikatakan bahwa Jokowi itu yang merekayasa semuanya. Sesuatu yang bagi saya terlepas dari itu isunya benar atau tidak, sekali lagi, itu hanya analisis dari sekian banyak orang, hoax yang bermunculan di sana-sini, tapi saya mengambil dari sudut pandang saya pribadi, ya, bahwa kesempatan anak muda ini diberikan panggung itu terlalu cepat dengan cara seperti ini, itu nggak benar. Ya, kasihan anak-anak muda. Akhirnya apa? Nanti cap anak-anak muda dengan kasus Gibran ini loh ya, dengan kasus Gibran ini, maka cap dari anak-anak muda ini itu nanti pasti akan larinya modelnya ke Gibran ini. Dan akhirnya apa? Orang tidak percaya dengan anak muda. Maka orang akan percaya dengan orang-orang tua lagi. Nah, kapan Indonesia mau maju? Karena dengan anak-anak muda dipegang oleh orang-orang muda ini, maka Indonesia akan keluar dari kebiasaan, out of the box gitu ya. Dari kebiasaan, zona nyamannya apa, itu dihabisin semua anak-anak muda. PSI waktu itu saya berharap banyak. Ya, PSI, Partai Anak-anak Muda, mereka dengan idealismenya yang luar biasa, mereka yang berani mendobrak dari kebiasaan, dan mereka bisa dikatakan selama ini ya saya lihat itu kader-kader PSI itu masih cukup bersih, tidak ada isu-isu atau berita-berita yang terkait dengan korupsi, KKN, macam-macam. Partai ini bersih, partai anak-anak muda dan bersih. Tapi pada saat dia mendorong MK untuk uji material usia minimal presiden dan calon presiden, kemudian menjadikan Kaisang yang baru 2 hari menjadi anggota PSI, langsung menjadi ketua umum PSI, saya langsung nyesel. Aduh, ini partai ini ternyata kok ya akhirnya jadi partai yang buruk juga gitu loh. Ya, harusnya kan saya hanya berpikir gini loh, kader-kader di bawah itu pasti akan teriak-teriak semua. Saya punya mahasiswa waktu itu, mantan mahasiswa yang jadi kader PSI, yang sekarang ini menjadi satu-satunya kader PSI yang masuk di DPRD 1. Ya, dari PSI itu ada, kalian coba lihat di internet itu. Ya. Itu dulu mahasiswa saya dari komputer itu. Nah, pada suatu saat saya ketemu gitu, atau kalau nggak saya WA-an sama dia bilang, wah itu dengan fenomena ini banyak di bawah itu kecewa loh. Mereka lihat gitu. Mereka kecewa karena mereka meniti karir dari bawah.
Ya, mulai dari pengurus biasa, kemudian mereka naik menjadi pengurus teras, ada sebagian mereka kemudian masuk ke anggota legislatif tingkat 2, tingkat 1, legislatif tingkat pusat belum ada ya untuk PSI gitu. Mereka baru sampai ke tingkat provinsi. Ada, tapi di tingkat nasional mereka belum ada karena suaranya belum masuk. Harapan saya PSI itu bisa menjadi partai yang besar yang bisa membawa aspirasi anak-anak muda. Tapi ternyata yang saya lihat sekarang PSI tidak lebih dari partai-partai yang lain. Artinya apa? Kesempatan kita untuk anak-anak muda ini berkiprah di partai itu menjadi pupus. Saya harus mikir di mana lagi ini suara anak-anak muda ini bisa dimunculkan gitu. Nggak ada ya. Partai-partai tua kalau saya bilang yang sistem partainya itu udah sangat sangat baku gitu ya. Nah, ini kan akhirnya anak muda akhirnya menjadi semakin lama untuk naik gitu. Nah, ini sebenarnya PSI ini harapan saya waktu itu. Tapi ya, sekali lagi, harapan tinggal harapan. Ya. Nah, ini kiprah kalian sendiri. Nah, ini yang saya mau bilang pada kalian. Jadi kalau politik dinasti bagi saya, apakah saya mendukung? Saya pasti akan mendukung. Ya, selama itu baik. Ya, selama itu baik. Memberikan sesuatu yang luar biasa bagi daerah maupun nasional. Nggak ada masalah. Dan secara konstitusi tidak dilarang. Nggak ada masalah. Perkara nanti ternyata pilihan kita salah, ya sudah itu satu risiko yang harus kita terima. Tapi setelah itu di alam demokrasi sama dilakukan secara jujur dan adil. Jujur dan adil ya. Tidak ada rekayasa sama sekali. Kita nyoblos A, nanti sampai ke pusat jadi B misalkan. Nah, ini kan ada rekayasa untuk menggolkan salah satu calon tertentu, pasangan tertentu untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Selama itu dilakukan dengan jujur dan adil, tidak ada rekayasa sama sekali, saya pikir politik dinasti itu akan hancur dengan sendirinya kalau rakyat tidak memilih. Gampangannya seperti itu kok. Ya. Selama rakyat merasa itu bagus, baik, tidak ada masalah dengan KKN, ya kita pasti akan mendukung. Tapi kalau ternyata dengan caranya aja sudah nggak benar, ya mohon maaf, saya juga akan terus terang aja, saya tidak akan memilih pasangan yang dengan cara yang nggak benar seperti ini. Kalau dari awalnya nggak benar pada saat mereka berkuasa, pasti melakukan sesuatu yang tidak benar juga. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Ya. Orang jahat itu tidak mungkin pada saat dia menjabat kemudian menjadi orang yang baik, itu nggak mungkin. Ya. Orang jahat memimpin malah semakin bubar gitu karena dia sudah menjadi penguasa di situ. Ya, yang pasti akan banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro ke kita semuanya. Ya, saya kira itu jawaban saya pada kalian tentang politik dinasti. Ya, harapan saya adalah, yuk kalian jangan pernah merasa anti dengan politik, ya berita-berita tentang politik karena terus terang aja kami generasi-generasi tua ini berharap anak-anak muda ini yang tampil. Kalianlah yang akan membawa Indonesia menjadi lebih baik, tapi dengan cara-cara yang baik, ya, jenjang karir yang baik. Itu kan bicara tentang jenjang karir. Ya, kalian sekarang semester 1, nggak mungkin dong kalian langsung minta skripsi gitu kan. Ini kan kasusnya seperti itu. Kalian baru semester 1, ini yang tadi saya ceritakan tadi itu. Ini kan semester 1, belum punya pengalaman banyak. Kemudian semester 2 kalian langsung diminta untuk bikin skripsi gitu, tugas akhir ya pasti akan belepotan semua. Walaupun ya kalian dipaksa pun ya mungkin bisa. Tapi kan kualitasnya tidak akan sebaik kalau kalian mengikuti proses itu dari semester 1, 2, 3 sampai dengan semester 8. Jadi pemahaman kalian itu sudah semakin banyak sehingga pada saat membuat tugas akhir ini tolong dibaca sebagai presiden dan wakil presiden itu akan semakin matang jadinya. Oke, itu pendapat saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, memberikan pendapat, silakan. Sambil saya nunggu, ini udah ada penambahan belum untuk yang ngumpul tugas? Ya, 7 orang yang belum ngumpul. Ya, yuk saya tunggu 7 orang untuk mengumpulkan tugas itu. Ada yang mau berpendapat sebelum kita bubaran? Dari apa yang saya sampaikan? Saya tidak mau giring kalian untuk tidak memilih Prabowo loh ya. Saya hanya memberikan opini pribadi saya.
Ya, coba nanti kalian sendiri lihat. Saya tidak memilih, bukan saya anti dengan Kaisang, tidak. Ya, dengan Gibran, mohon maaf, dengan Gibran. Tapi yang saya lihat di sini adalah Prabowo-nya. Ya, karena jejak digital Prabowo kita lihat sendiri sebegitu mengerikannya dia. Dan tolong diperhatikan, Prabowo ini masih ada kaitannya dengan Orde Baru. Prabowo itu menikah dengan anaknya Soeharto, walaupun mereka pisah akhirnya. Tapi dia masih berbau-bau Orde Baru. Ya, ini bahaya sekali. Oke, ada yang mau menyampaikan pendapat? Kalau nggak ada, artinya saya menganggap kalian sudah cukup. Nah, saya mau sembari saya memasukkan presensi secara manual bagi yang belum presensi ya. Jadi bagi yang belum presensi silakan kalian untuk menuliskan nomor NIM kalian, nanti saya akan masukkan satu persatu. Nah, kita bahas minggu depan. Minggu depan kita masih membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Nah, coba kita coba lihat yang ada di sekitaran kita atau yang baru viral, yang kira-kira mau diangkat apa yang membuat mungkin kalian ya masalah politik mungkin kita lewatin aja ya. Kita nggak usah bahas politik lagi, udah cukup. Nah, mungkin yang ada di sekitaran kalian, yang ada di sehari-hari kalian lakukan, ada kalian alami, kemudian atau yang sekarang sedang viral, mari silakan. Kalau ada yang mau memberikan, Pak, kita minggu depan membahas tentang ini, Pak, gitu. Mari silakan. Sembari saya memasukkan secara manual ya. Mari kalau ada yang punya pendapat yang ada di sekitaran kita. Di kelas sebelumnya tadi itu mempunyai ide untuk ini, temanya hedonis, hidup hedonis. Nah, hedonis di antara kita, di sekitaran kita tuh hedonis kan banyak itu, bukan hanya untuk anak muda loh ya, hedonis itu tidak untuk anak muda aja loh. Tidak identik dengan anak muda maksudnya. Ya, yang tua-tua itu juga ada. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalkan ibu-ibu sosialita itu yang biasa ngumpul arisan tapi dengan penampilan yang luar biasa, mereka pamer uh, kekayaan mereka, mobil-mobil mewah mereka pada saat pertemuan kayak gitu itu kan ada itu. Ya itu kan juga orang-orang yang sudah berumur itu. Jadi hedonis itu tidak hanya terkait dengan anak-anak muda. Ya silakan kalau itu saya memberikan ide untuk tawaran apa ya, tawaran uh, untuk kita ini diskusikan minggu depan. Tapi kalau kalian punya yang lain, silakan aja. Dengan senang hati saya akan menerima itu dan kalau didukung oleh mayoritas kelas ini, maka itu yang akan kita bahas di minggu depan. Mari, silakan. Mari, mau yang hedonis saja daripada kelamaan kalian diem itu. Ini jadi memaksakan toh, memaksakan ke apa kehendak. Nah, daripada diem, ini kan sama di kancah perpolitikan kan karena diem, maka yang terjadi ya yang kita lihat selama ini ya jadi wakil-wakil yang menurut kita itu nggak benar karena apa? Karena kita cenderung diem, nggak berani memberikan pendapat. Ya, ada yang mau menyampaikan pendapat? Kita menggunakan hedonis. Kalau nggak ada, kita pakai yang hedonis. Hedonis aja, Pak. Hedonis? Ya, oke. Nanti akan saya kasih ini pertanyaan untuk yang hedonis ya. Nah, dikumpulkan minggu depan. Bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas, silakan. Saya masih tunggu nanti sampai jam 11, masih ada waktu yang cukup panjang. Yang belum presensi, silakan menuliskan nomor NIM kalian, saya masih tunggu ya beberapa saat. Kalau sudah cukup, maka saya akan keluar dari Zoom juga. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya berikan pada kalian untuk pagi hari ini ya menjadi permenungan bagi kita semuanya tentang politik dinasti yang notabene itu pasti akan melanggar dari sila keempat dari Pancasila ya. Nah, ini yang kita pelajari pada hari ini semoga memberikan satu pemahaman baru bagi kalian ya, kalian tidak takut untuk masuk ke kancah politik
ya, karena peran kalian ini sangat dibutuhkan untuk negara ini, bukan hanya dari seorang programmer kerja di perusahaan atau membuka perusahaan software sendiri, tapi yang terpenting di sini adalah kalian berani menjadi wakil-wakil rakyat, ya, yang amanah pastinya. Oke, itu dulu yang bisa saya berikan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Juga.